Ibu dan Saudara yang kasih dalam Kristus. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Epifani, yaitu penampakan Tuhan. Nabi Yesaya menubuatkan tentang cahaya terang yang dijanjikan itu. Yesaya tadi berkata dalam bacaan pertama, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Nabi Yesaya sekaligus juga mengajak kita semua pada saat ini untuk bangkit dan menjadi terang, lebih-lebih dalam situasi sekarang ini yang mungkin sering kita rasakan kurang kondusif, di mana terjadi orang-orang saling mencaci maki, saling menjelek-jelekan dan sebagainya. Mampukah kita bangkit menjadi terang? Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, undangan Yesaya ini harus menggema di dalam hati kita yang merayakan kelahiran Yesus. Yesaya mendorong kita untuk bertemu dengan Yesus yang baru dilahirkan di Bethlehem. Sehingga ajakan Yesaya bukannya terjadi pada tahun 2000 yang lalu, tapi juga saat ini, sekarang ini, dan aktual. Kita diajak untuk berjumpa dengan Yesus yang dilahirkan. Ada banyak tantangan untuk sampai kepada Bayi Yesus. Namun kita tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh putus asa. Kita harus berusaha terus-menerus sampai pada akhirnya bertemu dengan Yesus dan kita sujud menyembah kepadanya. Halangan-halangan banyak sekali pada saat kita mau berjumpa dengan Yesus, saat kita mau berjumpa dengan Allah. Namun diharapkan kita jangan sampai putus asa. Kita harus terus berusaha supaya kita akhirnya bertemu dengan Yesus. Kita menyembah seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus dari timur. Itulah bentuk iman yang sejati, yang dijalankan dengan penuh semangat, penuh keyakinan, dan memohon bimbingan Tuhan melalui bintang yang dilihatnya. Keterbukaan hati dan membiarkan dirinya dibimbing oleh kehendak Allah, sampai akhirnya orang-orang Majus itu tiba di hadapan Yesus, Sang Juru Selamat. Dari sinilah, Bapak Ibu sekalian, terjadi sebuah kehidupan baru setelah bertemu dengan Yesus. Maka sangat diharapkan dari kita semuanya, kalau dalam hidup kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Allah, hidup kita seharusnya selalu menjadi baru. Kalau hidup kita yang sama terus, maka kita, siapa yang kita jumpai? Enggak tahu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, orang Majus tadi mengikuti dengan setia terang itu dan menuntun mereka untuk menjumpai Tuhan. Terang itu seakan memanggil mereka untuk mengikutinya. Kalau kita renungkan, ini berarti bahwa nasib hidup setiap orang dilambangkan dalam sebuah perjalanan seperti yang dialami oleh orang-orang Majus dari timur. Hidup kita merupakan sebuah perjalanan yang diterangi oleh cahaya yang mencerahkan jalan kita untuk menemukan kepenuhan kebenaran dan kasih di dalam Yesus, Sang Terang Dunia. Hidup kita adalah sebuah perjalanan yang diharapkan selalu dibimbing oleh cahaya yang mengantar kita kepada kebenaran yang sejati, yaitu Yesus dari Nazaret. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesaya tadi berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah."
Gema itu begitu kuat sekali, dan diharapkan juga tetap bergema di dalam hati kita pada saat sekarang ini. Ini adalah panggilan Allah yang dikemakan oleh Yesaya kepada Yerusalem pada zaman dulu. Yerusalem disebut kota terang yang memantulkan terang Allah bagi dunia dan membantu manusia untuk berjalan di jalan Allah itu sendiri. Sehingga Yerusalem disebut kota terang yang sangat diharapkan bisa menerangi dunia, sehingga manusia itu bisa berjalan di jalan dalam Allah. Ini adalah panggilan dan perutusan umat Allah di dunia, perutusan kita semua pada saat sekarang ini. Tetapi Yerusalem pada waktu itu gagal menanggapi panggilan Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, orang Majus ketika mereka tiba di Yerusalem, kehilangan penglihatan bintang untuk sementara waktu. Maka dia mampir ke Herodes, bertanya, karena waktu itu kehilangan bintangnya itu di mana? Tiba-tiba hilang ketika di atas istana Herodes. Mengapa mereka tidak mampu melihat bintang itu ketika di istana Herodes? Mereka tidak lagi melihat terangnya dari istana Herodes. Kediaman Herodes itu suram, dipenuhi dengan kegelapan, kecurigaan, iri hati, dan juga ketakutan-ketakutan yang mendalam. Sehingga dari sini kita bisa melihat, kalau hidup kita dipenuhi dengan kecurigaan, iri hati, benci dan dendam, maka terang itu, Allah itu tidak hadir. Hilang. Itu yang dialami oleh Herodes. Herodes itu curiga, sekali juga disibukkan dengan berita kelahiran anak yang lemah yang ia anggap sebagai saingan. Sehingga kalau orang-orang itu selalu hidup iri hati, benci dan dendam, bahkan juga ketakutan-ketakutan yang luar biasa, terang itu hilang. Allah nggak ada di situ, karena Allah kasih. Cahaya yang dinubuatkan Nabi Yesaya terpenuhi seperti kisah dalam Injil pada hari ini. Yesus Immanuel lahir di Bethlehem, kota Daud. Ia datang membawa keselamatan kepada semua orang yang dekat maupun yang jauh. Matius menunjukkan berbagai cara di mana seorang dapat bertemu dengan Kristus itu sendiri dan bersaksi terhadap kehadirannya. Herodes dan para ahli Taurat di Yerusalem memiliki hati yang keras, pikiran yang licik, pikiran yang picik, dan pikiran yang sempit sekali, yang tidak menerima keadaan Yesus yang baru dilahirkan. Sehingga ketakutan, iri hati itu bisa menutup hati kita, menutup pikiran kita, sehingga tidak terbuka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Hal ini berarti bahwa mereka sudah menutup cahaya. Mereka ini takut akan kedatangan Yesus dan menutupi hati mereka kepada saudara-saudaranya yang sangat membutuhkan sebenarnya bantuan untuk berjumpa dengan Allah. Jangan-jangan kita pun juga seringkali bersikap seperti Herodes yang menutup mungkin anak-anak kita pada waktu janji perkawinan, ingin mendidik secara Katolik, tapi setelah lahir langsung memberi kebebasan, nanti saja, biarlah kalau sudah besar mereka milih sendiri. Ini adalah Herodes zaman modern, menutup untuk menuntun anaknya berjumpa dengan Allah. Sadar bisa terjadi seperti ini. Herodes takut kehilangan kekuasaan dan tidak memikirkan kebaikan hati orang lain. Ia hanya memikirkan
keuntungannya sendiri. Para ahli Taurat dan imam-imam kepala takut karena mereka tidak tahu bagaimana melihat sesuatu yang baru dalam hidup mereka, sehingga tidak mampu memahami kebaruan yang ada di dalam Yesus. Yesus membawa pembaharuan, tapi para ahli Taurat dan para imam kepala tidak melihat itu. Mereka sudah tertutup hatinya, pikirannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, pengalaman orang Majus sangat berbeda dibandingkan dengan Herodes, para ahli Taurat, dan juga imam-imam kepala. Para Majus datang dari timur. Mereka mewakili semua orang yang jauh dari kepercayaan tradisional orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka membiarkan dirinya dibimbing oleh bintang dan menghadapi perjalanan yang panjang dan berisiko untuk mencapai tujuan belajar kebenaran tentang Mesias. Ada perbedaan yang sangat mendasar. Mereka dari jauh. Orang Majus terbuka untuk kebaruan, dan bagi mereka kebaharuan adalah sejarah terbesar dan paling mengejutkan yang diungkapkan bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Orang Majus bersujud di hadapan Yesus dan membawa emas, kemenyan, dan mur. Pencarian akan Tuhan tidak hanya menunjukkan ketekunan dalam perjalanan kita, tetapi juga kemurahan hati, berani mempersembahkan apa yang kita miliki. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh mencari Allah dan berjumpa dengan Allah, kita pun juga akan mampu mempersembahkan apa yang kita miliki. Bahkan seandainya punya anak laki-laki pada suatu saat berkata, "Papa, Mama, saya mau jadi pastor," pasti akan berkata, "Silahkan." Tapi kalau tidak berjumpa dengan Allah yang sungguh-sungguh, jangan kamu itu laki-laki sendiri, nanti kita nggak ada keturunan lagi, dan sebagainya. Mempersembahkan hidup, apa yang bisa kita lakukan untuk sesama manusia. Sehingga terjadi sebuah transformasi hidup atau cara hidup yang berbeda. Itulah yang dialami oleh orang-orang Majus dari timur. Dan inilah juga yang diharapkan dari kita semuanya, terjadi transformasi hidup setelah kita berjumpa dengan Allah, mau hidup dengan cara yang berbeda. Maka diharapkan setelah nanti pulang dari gereja ini, setelah sambut komuni, rasakan adakah perbedaan cara hidup, cara berpikir, cara mendengar, cara melihat, atau sama saja. Kalau kita betul-betul seorang Majus akan lihat, waduh, pulang itu misalnya istrinya tidak Katolik, melihatnya istrinya menjadi cantik sekali, dia sekali, bagus sekali. Inilah transformasi hidup. Akhirnya semakin mencintai. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, marilah kita membiarkan diri kita diterangi oleh cahaya Yesus yang datang dari Bethlehem. Janganlah membiarkan diri kita disergap oleh ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, bahkan juga sikap iri hati dan menutupi hati kita. Tetapi marilah kita memiliki keberanian untuk membuka diri terhadap cahaya yang menyejukkan dan bijaksana ini. Seperti orang-orang Majus, kita pun akan mengalami sukacita yang besar yang tidak dapat kita simpan dalam hati kita masing-masing, tetapi pergi mewartakan sukacita itu kepada siapapun yang akan kita jumpai. Semoga Santa Maria menjadi bintang yang menuntun kita pada Yesus, ibu yang menunjukkan Yesus kepada orang-orang Majus dan juga kepada semua orang yang mendekatinya, mendukung kita dalam perjalanan ini. Kita pun dipanggil menjadi bintang
agar siapapun yang berjumpa dengan kita akhirnya bertemu dengan Allah dan menjadi pribadi yang semakin baik. Maka bangkitlah, jadilah terang pada situasi sekarang ini, di mana situasi pandemi, ya kelihatannya sudah selesai, belum selesai, tapi kita dipanggil, bangkitlah, jadilah terang. Tambahkanlah bahwa kita ini orang-orang yang hidup dengan pengharapan dan bukan dengan ketakutan-ketakutan seperti Herodes. Kita dipanggil menjadi orang majus yang mengalami transformasi hidup, yang memiliki hidup yang berbeda setiap kali kita berjumpa dengan Allah Sang Pencipta.